Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih oleh Pak Andi yang sudah menyalakan kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 3 dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Lutfi Rezaldi Mahida. Nama saya Muhammad Hafiz. Dan saya Azril Wafa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, ini peta konsepnya. Nanti kita akan membahas sistem hukum dan peradilan dan juga norma-norma dan pengertiannya dan lain sebagainya. Kita langsung lanjut masuk bagian yang pertama, itu sistem hukum norma. Yang pertama, pengertian norma. Jadi norma itu adalah ukuran atau aturan manusia yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat. Macam-macam norma itu ada norma agama yang berhubungan dengan ketuhanan biasanya, lalu norma kesusilaan dan berhubungan dengan hukum juga, norma kesopanan dengan tata krama, dan norma hukum. Itu berhubungan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada pengertian hukum. Jadi hukum itu adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi. Jadi hukum juga memiliki unsur, yaitu pertama tentang aturan tingkah laku, terus dibuat oleh badan resmi, lalu selanjutnya memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka dari itu kita harus mengikutinya, jika tidak akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, tujuan hukum ini menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Aristoteles. Jadi tujuan hukum ini bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan. Lalu menurut Van Apeldoorn, itu hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Selanjutnya menurut Jeremy Bentham, hukum itu bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Nah, selanjutnya ada materi peradilan yang akan disampaikan oleh Azril Wafa. Dipersilakan. Ya, jadi selanjutnya ada peradilan. Peradilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum, acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif, maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan, baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Lalu selanjutnya ada Lembaga Peradilan Indonesia. Badan peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan badan peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah yang pertama ada Badan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Terus yang kedua, Badan Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. Lalu yang ketiga ada Badan Peradilan Militer, yaitu Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. Lalu yang keempat, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu ada macam-macam sumber hukum. Sumber hukum material yang pertama adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial politik, dan lain-lainnya. Lalu ada sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contohnya itu undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat para ahli. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafiz. Silakan kepada Muhammad Hafiz untuk menjelaskan tentang peranan lembaga peradilan. Lembaga peranan peradilan. Landasan dibentuk lembaga peradilan di Indonesia adalah pasal 24 UUD 1945. Peranan lembaga peradilan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing sebagai berikut. 1. Mahkamah Agung sebagai
lembaga peradilan tingkat kasasi sebagai pemutus perkara yang paling tinggi. 2. Mahkamah Konstitusi bertugas pengiring, pengontrol, dan penegak dalam praktek penyelenggara konstitusi. 3. Komisi Yudisial sebagai penegak kehormatan dan keluhuran dari para hakim. 4. Lingkungan peradilan umum berperan sebagai lembaga pengadilan tinggi pertama dan tingkat tinggi. 5. Lingkungan peradilan agama berfungsi dan berperan sebagai lembaga peradilan mengenai perkawinan untuk yang beragama Islam. 6. Lingkungan peradilan militer berperan sebagai lembaga peradilan untuk urusan militer. 7. Lingkungan peradilan tata usaha negara berperan sebagai lembaga peradilan dalam bidang administrasi negara. Selanjutnya ada sikap kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan, kepatuhan atau ketaatan yang mendalam terhadap hukum sehingga menimbulkan hasrat untuk melaksanakannya. Pentingnya bersikap sesuai dengan ketentuan hukum adalah 1. Demi penegak hak-hak dan kewajiban yang adil dan benar terciptanya ketertiban dan rasa aman. 2. Menumbuhkan dan membina kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat. 3. Terbentuknya sikap dan perilaku taat asas. 4. Terciptanya aparatur negara yang bersih, berwibawa, membela kepentingan rakyat, dan bebas dari KKN. Oke, terima kasih Hafiz sudah menyampaikan materi-materi. Mungkin itu saja materi yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.